Waktu itu di challenge sama Pak Di Lurah. apa? Di challenge. Di-challenge. Tantang ya kan. Aduh. Ditantang. Wah, gokil. Selamat datang di ruang LMK. Semua bisa bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang LMK, Ketua Karang Taruna Kelurahan Rawabunga ya. Terima kasih Pak. Apa Terima kabar? kasih untuk ruang LMK sudah disambut dengan baik. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya? Boleh pantun? Boleh gak ya? Oh, boleh. daun kecubung di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Waalaikumsalam. Udah segitu pantunnya? Segitu aja ya, jangan banyak banyak Pak. Aduh. Biasanya kan pantun A, B, A, B. Ini cuma A sama B doang ya? Dikit aja Pak, jangan Oh, banyak. iya. Gimana kabar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kayaknya semakin kesini semakin sibuk di luar nih. Iya. Alhamdulillah Pak, punya kesibukan yang penting positif ya kan Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kesibukannya ngapain itu? Sampai jarang ketemu ya kayak gitu. Aduh, alhamdulillah Pak, saya sibuk kerja sih sekarang. Sibuk Pak. kerja? Alhamdulillah kerja Di sebuah perusahaan perusahaan. di negara antah berantah. Aduh. Enggak juga ya. Enggak. Ngomong-ngomong ketua tinggal di mana ketua? Alhamdulillah Pak. Saya tinggal di RW 6 Pak. RW 6. RW 6 RT 14. Nama rumah nggak usah, takutnya ntar mau ngirim paket kan. Enggak. Nama dulu dong. Oh, Jangan iya. alamat dulu. Nama Lupa. dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ramadansyah. Saya lahir di Jakarta 20 Desember tahun 2000, masih muda. Umur saya sekarang 22 tahun, Pak. 22 tahun ya. 22 Sudah tahun. matang itu. Biar muda sudah matang tapi. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sudah jadi ketua Karang Taruna sudah berapa lama nih? Kalau di RW itu saya sudah dari 3 periode, Pak. 3 periode. 3 periode. 2 periode. Aduh. 2 periode, 3 periode sama yang sekarang udah jadi Karang Taruna Kelurahan Rawabunga. Kalau di Rawabunga sudah berapa lama? Di Rawabunga sendiri saya baru Pak, itu baru dilantik. Baru? Itu 3 Maret 3 Maret tahun 2022. 2023 Maret. Wah, Maret ini berarti setahun ya? Setahun Maret ini. Setahun. Sampai 5 tahun Pak 2027. Ya nggak apa-apa lah, Siap, 5 siap. tahun daripada 9 tahun kan? Aduh. Yang mana itu? Kelamaan kalau 9 Kelamaan, tahun. bener, Nah. Pak. Cuma ngomong-ngomong, kenapa Rehan mau berkarang taruna? Apa yang membuat Rehan mau berkarang taruna? Apa yang memotivasi Rehan? Kalau yang pertama mungkin ya Pak. Yang pertama itu mungkin faktor orang tua Pak. Faktor orang tua. Orang tua karena dari kecil itu saya ngelihat bapak saya kan Berkarang mengurus taruna juga dulu. eh, Nggak tahu lah. kepengurusan RW juga, maksudnya aktif lah di Oh, di sosial sosial masyarakat kemasyarakatan lah ya. gitu. Mungkin dari situ ngelihat bapak aktif di sosial, ya lama kelamaan mungkin ya memang nular juga ke anaknya. Akhirnya saya juga ya senang aja bersosial gitu. Terus mulai ikut Karang Taruna itu sebenarnya dari SMP Pak. SMP. SMP. Tapi saya mau bicara tentang yang sekarang aja. Oh, nih. yang kelurahan. Udah kelamaan bahas ini. Yang sekarang aja nih, yang Siap, kelurahan. siap. Kenapa mau? Kalau ya saya mau jadi ketua Karang Taruna kelurahan sih ya sebenarnya Jangan ngomong diceburin. oke. Ya itu salah satu inian juga sih Pak, faktor juga. Cuman memang ya saya ngerasa tanggung jawab aja atas apa yang memang orang udah percayain sama saya gitu. Kalau orang lain percaya sama diri saya pribadi, kenapa saya enggak gitu. Tapi memang ya saya juga karena suka bersosial ya, saya juga jalaninnya ya senang aja, ikhlas. Dan faktor utama yang mungkin saya pengen jadi ketua Karang Taruna Kelurahan Rawabunga itu, saya pengen ngerubah kampung sendiri Pak. Ngerubah kampung sendiri. Memang kampungnya kenapa? Aduh. Kalau saya kan juga kebetulan main di luar juga gitu. Kayak stigma tentang Rawabunga itu tuh kayaknya apa ya Pak ya, agak gimana ya? Aduh.
agak dipandangnya sebelah mata lah gitu Pak. Sebelah mata. Sebelah mata gitu. Ya walaupun memang ya namanya hidup Pak pasti ada pro dan kontra gitu. Mungkin yang orang lihat ya buruknya aja gitu. Padahal kan nggak sepenuhnya seperti itu Pak. Saya pengen ini aja sih, pengen ngerubah apalagi khususnya di anak-anak mudanya gitu Pak. Yang mau dirubah dari anak muda itu apa? Lebih ke ini sih Pak. Mungkin di Robunga itu kan banyak apa namanya tempat-tempat identik gitu Pak. Tempat-tempat identik kayak Kober gitu. Kober identik dengan kuburan setahu saya sih. Iya maksudnya di TPU Kober itu kan identiknya dengan apa ya, anak-anak pemuda yang Oh gitu. negatif lah gitu. Saya pengen ngerangkul temen-temen gitu. Karena kalau ya sebenarnya mungkin bisa juga merangkul tanpa organisasi. Cuman kalau menurut saya, kalau saya nyemplung di organisasi Karang Taruna mungkin bisa bikin sesuatu yang memang lebih banyak dapat dukungan gitu Pak. Masa sih? Ya, apa yang Rehan lihat dari Karang Taruna itu apa sih? Kok kenapa sampai mau gitu? Kan organisasi banyak nih. Organisasi sejenis ya, maksudnya organisasi kepemudaan gitu. Apa mungkin bisa komunitas, tapi yang membuat Rehan tertarik dengan Karang Tarunanya itu sendiri apa? Selain ketularan dari bokap ya tentunya. Karang Taruna ya mungkin karena awal saya ikut organisasinya ya di Karang Taruna gitu. Gitu. Jadi saya merasa ya apa ya, tanggung jawab sama diri sendiri Pak, buat ke diri sendiri buat lebih maju, dan ke organisasi Karang Taruna di Robunga juga lebih memajukan gitu. Memajukan diri sendiri, ingin memajukan Karang Taruna. Karang Taruna. Nah selama struktur udah ada dong? Struktur udah ada Pak. Anggota udah ada juga. Anggota udah ada. Ada berapa banyak tuh? Kalau anggota Karang Taruna Kelurahan Robunga itu menyeluruh Pak ya, yang struktur itu ada 198. Kalau struktur di kelurahan itu ada 22. 198? Yang terstruktur Pak. Heeh. Terstruktur tuh di dalam artian yang memang yang ada di SK gitu. Di SK sampai 198 orang. 198 orang. Itu bagian dari Karang Taruna Kelurahan, unit 1 sampai dengan unit 9. Unit. Gitu. Oh, Karang Taruna Taruna unit. Oh, Ya, gitu. Gitu, Pak. Kalau dari struktur kelurahan deh? Kalau struktur kelurahan itu ada 22 anggota, Pak. 22 anggota. 22 anggota. Ketua Rehan. Wakil ada Riana dari RW 1. Wakil Riana dari RW 1. RW 1 ada sekretaris 1. Sekretaris 1. Cindy dari RW 9. dari RW 9. Sekretaris 2 ada Sekretaris 2. Rafika dari RW 5. Sekretaris 1 siapa tadi? Cindy dari RW 9. Oh, RW 9. Sekretaris 2. Sekretaris 2 ada Rafika dari RW 5. Dari RW 5. Untuk bendahara 1 ada Eca dari RW 8. Oke. Bendahara 2 ada Eno dari RW 6. Terus lanjut lagi ke Humas nih Pak. Humas itu ada Bang Jai dari RW 1. Bang Jai. Bang Jai. Masih berkarang taruna. Bang Jai. Luar biasa Bang Jai deh. Kasih ada Bang Jai. Terus ada Bang Jai, ada Rizky PS juga Pak dari Rizky RW PS. 4. Oh iya. RW 4. Terus juga Humas ya. Humas. Oke. Ada dari ada seksi ekonomi kreatif Pak. Ekonomi kreatif. Teh Kiki dari RW 9. Novia dari Novita Novita dari RW 7. Oh, Novita. RW 7 ya itu. Iya. Pak LMK ada yang tahu kan? Ya ada. Saya kenal Kenal Novita. ya Kak. Ada Novita, terus ada ini Pak dari seni budaya. Seni budaya itu dari RW 8 ada Cala. Terus sama dari Nabila dari RW 7. Terus untuk seksi seksi olahraga itu ada Aldi dari RW 6 sama ada Abdul Fahri dari RW 5. Abdul Fahri. Kemana tuh orang tuh ya? Mungkin Adalah. Sibuk juga Pak. Iya. Udah sibuk sekarang. Tapi komunikasi masih aktif juga dia Pak. Iyalah harus. Pasti dong Pak. Terus ada seksi lingkungan hidup Pak. Lingkungan hidup itu ada Kak Sopi dari RW 3. Dan juga ada Dinda sama dari RW 3 juga. Dari RW 3 dua-duanya. Terus ada seksi keagamaan Pak. Seksi keagamaan itu ada Ustadz. Aduh bagus. Seksi keagamaan. Seksi keagamaan
Aduh saya lupa. Lanjut ini dulu. Oh iya, oh iya. Soalnya banyak maaf ya. Iya, iya, iya. Ada seksi lingkungan hidup, Lingkungan hidup. Udah tadi udah kesiapsiagaan bencana, ada Oke, Jidan, ada Zidan. sama ada Eca Eca RW, bukan bendahara tadi. Eca RW 6. Oh, Eca tahu tadi bendahara RW 8. Ini Eca RW RW 6. 6. Oke. Terus ada seksi kesehatan, Pak. Kesehatan Itu dari Alia RW 4 Alia. sama dari Sekar Umaya Sekar dari RW 6 RW ya? 6. Oh. Nah, untuk apa namanya seksi keagamaan itu ada Udah ke recall nih. ada Teumi, Oh, Umi. Teumi. Teumi, Pak. Sama Sendiri. sendiri. Satu sama ini, Pak. Satu lagi siapa sih lupa. Ada Teumi. Teumi Oke. sama satu lagi Skip dulu, Oh, yang lain enggak. dulu. Itu deh di struktur kelurahan ya. Di struktur kelurahan, Kalau Pak. untuk yang unit tadi, ini unit maksudnya gimana nih? Eh, Karang Taruna unit. Karang Taruna unit itu ya sebenarnya kita sama sih Pak, satu apa namanya, satu Satu badan. juga, cuman memang dibikin unit ya untuk lebih fokus Pak Oh, di gitu. lingkungan masing-masing gitu. Oke, unit RW 1. Unit RW 1 itu ketuanya ada Mahesa Pak. Mahesa. Untuk RW 2 itu ada Henry. Ada Henry. RW 3 itu ada Bang Adrian. Oke, Bang Adrian. ya. RW 4 itu ada Via. Ada Via. RW 5 ada Saba. RW 6 itu ada Dimas. RW 8 ada Rajab. 7 dulu dong. Oh iya. 7 Kamu Bayu, jangan sorry. begitu. Aduh. Bahaya ini. RW 7 RW 7 Saya dilengkapin. Asia. RW 7. RW 7 ada Bayu, Pak. Bayu, RW oke. 8 ada Rajab. Rajab. RW 9 itu ada Noval. Noval gitu. Itu struktur yang ada di SK ya. Struktur yang ada di SK. Tapi Karang Taruna punya penasihat dong. MPKT. Itu pasti punya, Pak. Paling top itu. Enggak, maksud saya gini. Kan kalau di peraturannya di Pergub atau di Permensos ada kan MPKT Karang Taruna. Di situ juga sudah jelas sebenarnya kan urutannya. Untuk menjadi MPKT itu ada poin A misalnya mantan pernah menjadi ketua Karang Taruna kelurahan. Cuman kan di Kelurahan Rawobo banyak. Dari zaman dulu sampai sampai sekarang sudah banyak. Siapa? Tapi yang membuat teman-teman Karang Taruna yang memilih MPKT itu apa dasarnya? Selain dari peraturan itu ya, maksudnya apa yang dilihat sampai memilih orang-orang itu menjadi MPKT? Yang jadi dasar utamanya sih Pak, yang pertama ya memang ya kalau dibilang peduli ya mungkin semuanya juga peduli, tapi mungkin yang masih eksis dan benar-benar siap support sih Pak, gitu. Dari Karang Taruna Kelurahan Rawabunga ya itu Pak atas dasarnya Pak. Oh gitu. Gitu. Karena suka support tadi. Support. Selain itu nggak ada. Misalnya cantik atau ganteng gitu enggak ya? Enggak lah. Enggak. Tapi komunikasi lancar dengan MPKT ya. Komunikasi alhamdulillah Pak lancar gitu. Alhamdulillah. MPKT paham nih. Dia disebut ya. Enggak usah. Siap. Oke, gini Ketua. Sudah hampir 1 tahun menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Rawabunga. Siapa? Sudah berapa kali menjalankan program atau apa saja program-program yang sudah dijalankan oleh Karang Taruna Kelurahan Rawabunga? Kalau program yang udah kita jalanin sih dari awal saya menjabat waktu itu kan kebetulan memang bulan puasa mendekati bulan Ramadan. Jadi kita waktu itu bikin acara santunan anak yatim. Terus juga sama lomba-lomba keagamaan gitu Pak, yang udah kita karena momentumnya Ramadan, ya. bulan Ramadan gitu Pak. Terus di bulan Agustus juga kita bikin acara waktu itu Rawabunga Fair dan juga Festival Kampung. Nah itu yang apa ya Pak, yang menjadi mungkin bisa dibilang titik saya salut dengan solidaritas teman-teman. Kenapa itu? Karena waktu itu
kita di challenge Pak Sebelum buat itu nggak salut berarti. salut juga. Salut Maksudnya juga. itu ya benar-benar salutnya itu ya karena Titik tertinggi dari kesalutan Anda di situ berarti. aduh. Yang bikin saya salut karena waktu itu Pak seminggu kita bikin 2 acara besar Pak. 1 minggu 2 acara Seminggu besar. 2 acara besar gitu ya kan. Itu yang bikin saya salut tuh Pak. Maksudnya dalam artian solidaritas teman-teman, komitmen teman-teman udah ngerelain waktu, pikirannya gitu. Enggak, itu saya rada-rada ini 1 minggu 2 acara besar. 1 minggu 2 acara Kenapa besar. kok dalam 1 minggu itu maksudnya apakah kenapa enggak yang ini sekarang, yang ini tahun depan atau 4 bulan kemudian? Kenapa 1 minggu itu yang diinin? Jadi awalnya sih sebenarnya kita mau bikin 1 acara Pak. Oh, yang mana tuh? Yang pertama tuh Robunga Fair yang Robunga udah Fair. kita Oh, planningin. oke. Acaranya ini ya yang utamanya itu untuk menggandeng para UMKM yang ada di Raubunga dan juga untuk teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Raubunga untuk menyalurkan ekspresi bakatnya gitu Pak. Oke. Kayak Jadi ya sebenarnya itu yang apa? Rencana dari Karang Taruna itu. Nah, terus Terus yang satu lagi? yang satu lagi itu acara namanya Festival Kampung. Festival Jadi Kampung. waktu itu di challenge sama Pak Di Lurah. apa? Di challenge. Tantang ya kan. Tantang. Wah, gokil. Ditantang sama Pak Lurah ya kan. Ya untuk ikut apa namanya Karang Taruna nih sebagai IO utamanya Pak dalam acara Festival Kampung ini. Karang Taruna yang diminta untuk mengemas acara itu. Karang ya. Taruna Konsep gitu. dari Lurah atau dari Karang Taruna tuh? Kalau konsep waktu itu dari Karang Taruna Pak. Uish. Cuman kita juga tetap apa namanya tetap kolaborasi minta saran dengan Ya, tapi Lurah tahu gak sebenarnya Karang Taruna sudah punya program? waktu itu sih udah tahu. Udah tahu, tapi memang mau menantang berarti ya. Men-challenge. Men-challenge ya. Gitu, Oh, siap. gitu. Tapi Karang Taruna mau di challenge kayak gitu ya? Ya. Nggak takut pecah palanya misalnya. Cuman kayak semi tipes doang Pak. Aduh. Terus. Ya, cuman mungkin karena jiwa muda Pak ya. Jadi ya gas aja gitu dan ya hal positif juga dan ya menurut saya itu suatu kebanggaan teman-teman juga. Maksudnya gitu. untuk portofolio dari Karang Taruna, Karang itu sendiri Taruna ya. gitu. Kalau untuk bikin hal-hal acara yang kegiatan lain kalau kemarin aja kita bisa kenapa enggak gitu. Jadi pemacu aja Pak buat teman-teman. Itu 2 acara itu memang cuma struktur Karang Taruna Kelurahan sendiri atau berkolaborasi dengan wilayah atau unit tadi? Kalau untuk Robunga Fair itu ya kita kolaborasi dengan teman-teman unit Pak. Yang Rawabunga Fair. UKKT ya Robunga Fair. Oke. Nah, kalau misalkan untuk Festival Kampung waktu itu kita kolaborasi dengan Forum Anak juga Pak. Oh, Forum Anak. Forum Anak gitu kita libatin juga ya kan karena kan Jakarta kolaborasi Pak. Memang kolaborasi intinya. Ini kolaborasi siap. Akhirnya kita waktu itu ajak adik-adik kita dari Forum Anak Robunga untuk gabung untuk ya mensukseskan acara Festival Kampung pada waktu itu Pak. Dan alhamdulillah sih meriah gitu. Widih, tepuk Dan- tangan dong Bapak aduh. Ibu penonton. Ada 1.200 kan. Dan yang lebih saya salut lagi Pak, Apa tuh? waktu itu tuh persiapan Festival Kampung itu waktunya mepet banget Pak. Waktunya mepet tapi ya mungkin karena niat yang baik pasti selalu ada jalan Pak. Bukan karena ditantang. Aduh, itu salah satu faktor juga. Oh, ini gue ditantang. Waduh. Masa gue nggak bisa kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, akhirnya yang gokil tuh waktu yang singkat tapi kita bisa bikin apa namanya sebuah konsep yang emang menurut saya pribadi itu bagus gitu Pak. Kayak out of the box lah gitu. Out of the box. Out of the, di luar kotak. Nah, di luar nalar. dalam Bukan artian kotak. kotak. Konsepnya kayak gimana kan kalau tadi kan yang Rawabunga Fair kan memang untuk UMKM. UMKM. Kalau yang ini Nah, Festival kalau Kampung. yang karena waktu itu kan jadi zamannya apa namanya SCBD Pak, yang anak-anak SCBD gitu kan. Jadi bikin konsep waktu itu saya runding juga dengan Pak MPKT dengan Pak LMK gitu. Oh, betul-betul berkolaborasi. Semua pihak berkolaborasi ya kan. Nah, luar biasa. jadi untuk Festival Kampung ini membikin konsepnya Pak
terinspirasi dari yaitu Pak, yang anak-anak di SCBD. SCBD menggunakan jalan sebagai wadah media untuk kita berkreasi gitu, mengekspresikan diri dengan hal yang positif gitu Pak. Jadi cuma pakai jalanan aja ya. nggak Pakai pakai jalan. panggung. Nah itu nggak pakai Irit panggung. banget sih tuh. Ya aduh, the power of kepepet Pak. Aduh. Nah, terus. The power of nah, akhirnya ya kita bikin konsep ya kan, menggunakan kebetulan acaranya bikinnya kan kita kan di depan kelurahan tuh. Nah, itu kan ada space untuk di kelurahan kan lumayan. Kita bikin di situ Pak untuk yang mau nari dan juga apa namanya? Ya ngelibatin semua unsur yang ada di Rawabunga Pak, nggak cuma dari RW. Kita apa namanya? Nggak cuma dari unsur RW gitu, maksudnya nggak cuma dari anak-anak muda RW, kita juga ngelibatin apa namanya sekolah-sekolah yang ada di Sekolah-sekolah yang ada di Rawabunga, dan juga ngelibatin apa namanya organisasi olahraga yang ada di Rawabunga, kayak waktu itu ikut andil juga silat, ikut andil juga gitu. Ini kan sudah 1 tahun kan, hampir sampai 1 tahun ya. Kegiatan lainnya ada gak? Kalau kegiatan lainnya sih kita belum ada, cuman planning udah ada Pak. Planning sudah ada. Apaan Gitu. tuh? Kalau planning dari teman-teman sih jadi pengen ngebuat suatu wadah Pak. Suatu wadah kan banyak nih maksudnya. Wadah membuat wadah. Waduh. Gimana maksudnya? Nggak, membuat suatu wadah tuh jadi membikin usaha Pak. Usaha untuk teman-teman. Usaha bersama untuk teman-teman Karang Taruna. Jadi langsung ngomongin konsep aja Pak ya. Oke, jadi, boleh. Ngomongin apa juga oke. Aduh. Oke. Jadi konsepnya kayak apa usaha bersamanya tuh? Kalau konsepnya waktu itu karena sekarang tuh lagi zaman bet yang namanya kopi kan. Zaman bet gitu. Kopi. Zaman banget lah yang namanya kopi. Jadi pengen bikin semi-semi coffee gitu. shop untuk temen-temen. Di situ juga kita nggak bikin bukan cuman membikin sih Pak, tapi itu saya menjadi apa wadah untuk teman-teman berkembang gitu, punya mungkin jadi salah satu soft skill teman-teman yang punya maksudnya soft skill teman-teman. Sekarang kan banyak betul kayak apa namanya barista gitu Pak. Bukan kopi apa ya namanya? Kopi. Sobek, bukan kopi sobek. Bukan kopi sobek. Jadi kita punya planning gitu. Kita nggak cuman nggak cuman nyediain wadah aja, tapi kita pengen bikin pelatihan barista berarti. Pelatihan barista setelah mereka punya basic, mereka lebih ngedalemin lagi tuh di wadah tempat yang kita punya yang coffee shop itu. Setelah itu dan kita usahain juga untuk mereka mencari relasi Pak. Ya maksudnya dalam artian gini, di luar di luar dari coffee shop yang kita punya, kita juga bantu teman-teman untuk kita salurin ke coffee shop yang ada di Jakarta gitu. Membuka peluang atau berjejaring ya, lebih ke sana sebenarnya gitu, caranya selain soft skill tadi sebagai barista, tapi berjejaring. Siap. Jangan siap-siap aja. Tapi planning itu gimana? Kalau rencananya tahun ini, tahun depan 2024? Sebenarnya sih rencananya dari tahun 2022 Pak. Dari kemarin tahun 2022. Kemarin. Cuman mungkin bulan Februari. Anda belum jadi ketua. Aduh, belum jadi. Enggak. Iya belum jadi ketua Pak itu. Waduh. Tapi tahun kemarin itu tahun kemarin rencananya pengen kita buat insya Allah sih di tahun 2023 ini 2023 saya pengen bisa terrealisasi gitu. Langkahnya sudah disiapkan belum? Kalau langkahnya kebetulan kemarin sih saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah gitu kan. Jadi hati-hati nanti di challenge lagi ya. Waduh. Tapi kayak Karang Taruna seneng di challenge Pak. Jadi waktu itu ngobrol juga sama Pak Lurah. Pak Lurah juga siap
mensupportnya bukan dalam artian support aja, tapi Palura juga ngebantu untuk dari apa namanya mencari pelatih Mencari pelatih. Untuk pembuat barista tadi. barista kopinya gitu. Setelah itu Palura juga bantu support juga. Itu Pak Lurah ngomongnya kapan? Tahun kemarin 2022. Tagih tahun ini. Oh, tahun ini. Tagih. Oh, siap, pasti dong. Kemarin situ di challenge Oh, sekarang iya, challenge lagi gitu. gitu. Sebelum bulan Maret ya. Oh, terus Ya selain Pak Lurah, selain Palura ya saya juga berunding juga sih sama Pak MPKT gitu, Pak LMK dan perasaan dengan saya tidak pernah berunding. ada Ya terus. mungkin lupa ada sama apa namanya siap support juga sih Pak. Yang penting hal positif Hal gitu. positif. Itu masih perencanaan kan, masih digodok lah ya. Masih Itu digodok, perencanaannya Pak. biar Siap. mateng, biar terrealisasi dengan baik gitu. Bener Pak. Nah, saya mau balik lagi nih ke Siap. dua acara tadi itu. Siap. Dalam 1 minggu di challenge Karang Taruna punya kegiatan, kemudian ditantang sama Pak Lurah untuk mengelola sebuah kegiatan lagi kan gitu. Dalam menjalankan itu ada kendala gak kira-kira kemarin tuh? Ya kalau kendala sih Banyak. aduh ada. Banyak nggak? Nggak terlalu sih. Ada. Lumayan lah. Terus Kalau apa itu kendalanya itu? ya paling kendalanya di waktu ya Pak. Di waktu kendala karena kan teman-teman ini kan rata-rata Waktunya terlalu mepet atau gimana? ya itu juga jadi faktor. Waktunya teman-teman. Waktunya teman-teman gitu. Jadi yang seharusnya memang tadi kan fokusnya untuk Robunga Fair, tapi ya kita harus bisa manage juga nih ke festival kampung dan juga belum lagi kan fokusnya terganggu berarti kan? Terganggu dari teman-teman juga kan mungkin sibuk sekolah, sibuk kuliah gitu. Paling ya kendalanya itu aja Pak, lebih ke waktu dari teman-teman sih. Itu kan dari dalam, artinya kendala itu dari Karang Taruna. Kalau dari luar, dari luar Karang Tarunanya, dari luar ada kendala gak? Dari luar Karang Taruna Misalnya dukungan yang kurang atau duitnya kurang, dari duitnya susah misal. Kalau misalkan kalau dukungan sih semua masyarakat Robunga sih alhamdulillah ngedukung. Alhamdulillah. Pasti dong support. Pasti, ya. Kalau uang ya, Nyari duit gimana nyari duit? Kalau nyari duit ya alhamdulillah kemarin cukup Pak. Oh, kira-kira apa? Cukup. Oh, cukup. Untuk 2 kegiatan itu. Cukup-cupin Pak. Tapi ngomong-ngomong duit nih. Siap. Kan sekarang sudah punya duit nih kayaknya Karang Taruna nih. Minum dulu kali ya. Minum dulu. Yang banyak, saya juga haus. Siap. Wah, air ruang LMK enak Pak. Gurih. Nah gimana tuh tentang duit nih, tentang duit. Kalau sekarang sudah punya duit dong. Udah ada. Alhamdulillah Karang Taruna sekarang sudah disupport Pak sama pemerintah gitu. Dulu nggak disupport. Dulu disupport juga maksudnya. Udah disupport sama pemerintah ada yang namanya dana stimulan. Nah, itu per tahun kemarin tuh sudah cair Pak. Untuk kelurahan sendiri itu dapat 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Tapi turunnya per 3 bulan. Berarti jadi sekali turun 3 juta. 3 juta gitu. Karang Taruna diajarin ngutang atau gimana? Enggak, kan per 3 bulan berarti per 3 kan? bulan. Selama sebelum dana itu cair dari mana dana Karang Taruna untuk rapat-rapat misalnya? Ya kalau itu sih Untuk ya rapat-rapat kan pasti ada kopinya, ada gorengannya misalnya. Kalau pakai dana sendiri dulu. Kalau sebelum itu sih ya memang karena kita sama-sama suka jajan. Bukan suka jajan ya, memang suka sama-sama organisasi ya gitu. Jadi ya udah sama-sama gitu pakai uang. Kita jadi, bikin uang kas gitu Pak. Gitu. Anggotanya menyimpan uang untuk uang. Iya, ya sukarela gitu. Ini kita patungan yuk gitu. Paksalah dikit. Aduh. Ya karena kan 3 bulan lama juga bro. Bener. 1 juta, 3 juta kan 3 turun. Juta. 3 bulan lama loh. Sebulan berapa kali rapat? Berapa kali pertemuan lah? Pertemuan kalau pertemuan sih kita
Sebulan sekali sih Pak. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali pertemuannya. Sebulan sekali. Itu yang formal. Yang formal. Yang non formal. Yang non formal itu kalau kita Itu kan rapat-rapat resmi lah ya, pengurus gitu. Yang non formal misalnya dengan ya kita mau ngobrol-ngobrol dengan unit nih gitu. Misal gitu. Berapa kali itu yang non formalnya? Kalau pas kemarin kita Rata-rata. Oh, sering. Iya, maksudnya apa namanya? Arti sama apa namanya? Ya mau dengan Di UKT luar, atau dengan teman-teman yang lain gitu, berapa kali kira-kira tuh? Iya kalau itu dipukul rata lah. Kalau kira-kira. dipukul rata ya nggak apa namanya? Kagak nentu juga sih Pak. Nggak nentu itu dalam yang paling sedikit. Yang paling sedikit ya paling 1 kali. Itu kan resmi tadi. Yang non formal, yang non formal. Yang non formal kalau untuk per unit ya kadang kita 1 kali pertemuan gitu. 1 kali pertemuan. Jadi dalam sebulan bisa 2 kali pertemuan. Iya. 2 kali pertemuan. Sama teman-teman Yang lain. Struktur kelurahan dan juga unit. Gitu. 1 kali dengan unit berarti 9 kali pertemuan dengan unit. 9 kali Pak. 9 kali dalam sebulan berarti 9 tambah 1, 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan. Itu duitnya dari mana buat ngopi-ngopi? Dari uang kas tadi? Ada yang pakai duit pribadi juga sih Pak maksudnya. Enggak dicatat? Ya enggak gitu. Luar biasa jiwa sosial ini. Pakai duit sendiri Pak. Oh, jadi selama 3 bulan ngeluarin duit dulu sendiri. Pakai duit sendiri gitu. Cair baru ya ada mau dibalikin gitu kan. Kalau enggak ya udah untuk bikin kegiatan lagi gitu. Sisa berapa biasanya tuh selama 3 bulan? Kan sebulannya bisa 10 kali pertemuan kan? 3 bulan 30 kali. 3 bulan 30 pertemuan. Kalau satu pertemuannya taruhlah 100.000 untuk jajan-jajan 10 kali sudah berapa? Sejuta. 3 bulan 3 juta. Habis dong tuh duit 3 juta. Sebenarnya kurang. Ya cuman kita pinter kalau untuk dana stimulan ini ya pinter-pinter manage saja selagi maksudnya kita. Memang dirangsang untuk berpikir gitu kan, dari urusan duitnya disuruh pikir. Bener Pak. 3 bulan baru cair. Kurang. Gua sebulan pertemuan 10 kali. Aduh. Gitu ya. Ya itu sih Pak ya maksudnya ya kita nggak terlalu mikirin stimulan ini sebenarnya untuk keperluan apa namanya rapat apa lebih ke ini sih Pak untuk dana stimulan ini keperluan ya memang untuk kegiatan gitu. Untuk kegiatan dikhususkan untuk kegiatan. Nah, untuk rapat-rapatnya siapa yang biayain? Ini bicara sebelum dana stimulan apa? Pas sudah dana stimulan. Oh iya sesudah dana stimulan kita pakai lah. Kira tadi gitu. sebelum dana stimulan. Kalau gitu. sebelum dana stimulan pakai uang pribadi. Nggak gitu. coba cari-cari sumber dana. Ya mungkin kalau kita karena kan kayaknya baru ngeh tahun kemarin ya ternyata Karang Taruna perlu dana stimulan kan gitu. Kalau misalkan apa namanya coba cari ke yang lain ya mungkin kalau kebetulannya sih Pak kalau kita lagi rapat ya kan ada RW, LMK, lurah ya todong ya. Jadi tukang palak Anda ya. Haus nih Pak gitu ya kan. Gitu Pak. Ya kalau misalkan nggak ada ya kita dari pribadi aja sih Pak gitu ya. Tapi itu yang dipalak itu nggak pernah ngeluh ini Karang Taruna minta duit mulu gua jitak juga nih gitu. Aduh. Ada yang begitu gak? Wah lu alam aduh enggak lah pasti nggak ada Pak. Semuanya pasti support sih Pak. Alhamdulillah. Memang rawa bunga intinya kayak gitu. Kan kekeluargaannya kuat. Bener Pak. Anda belum punya operasional, kami yang punya operasi bukan artinya kami yang punya operasional ya berbagi dengan yang belum punya gitu. Tapi saya penasaran dengan tadi sudah 2 kegiatan yang Karang Taruna jalankan, kemudian ada planning untuk bikin coffee shop kan gitu. Selain itu yang ini kita pikirin ke depan ya. Apa yang hal-hal yang ingin dicapai sebenarnya oleh Karang Taruna atau Rehan sebagai ketua Karang Taruna? Yang saya pengen di organisasi Karang Taruna Robunga ya Pak. Yang pengen saya capai sih sebenarnya saya pengen Karang Taruna Robunga khususnya ya ngubah stigma tentang Karang Taruna. Karang Taruna. Ngerubah stigma. Emang stigma Karang Taruna kayak apaan? Sampai mau dirubah? Ya biasanya kan
stigma Karang Taruna tuh cuman jadi spesialis panitia 17-an, Oh, hari-hari gitu. besar. Saya pengen kita Karang Taruna Kelurahan Robunga khususnya Pak ngebuktiin nih bahwa Memang enggak sih, memang stigmanya kayak gitu. ya di luar sana sih saya Kayak begitu. kayak gitu gitu. Dia nggak tahu aja kita mau rapat aja sampai Aduh. nodong-nodong. Nah, makanya kan Si itu enak aja ngomong gitu dong. ya stigma orang-orang kan mikir Karang Taruna cuma jadi apa namanya panitia 17-an doang IO atau spesialis ya 17-an. spesialis inilah apa hari-hari nasional gitu Oke. kan kalau ada acara ya saya pengen ngubah itu sih Pak maksudnya ngebuktiin nih bahwa Karang Taruna nggak cuman jadi apa namanya nggak cuman IO 17-an. IO enggak. 17-an atau IO hari Nah, nasional sekarang sudah mulai jadi IO Ramadan kan. waduh ya saya Paling tidak kan sudah ada perkembangan. Paling gitu. tidak itu sudah mulai berubah kan stigma kan. Nggak cuma Bener, 17-an Pak. doang gitu. Tadi aja sudah diceritakan ada event Ramadan. Tuh bikin apa tadi festival Festival kampung, gitu. Rawa Bunga Fair, Bunga gitu. Fair gitu ya apa namanya baik lagi tadi ke apa namanya harapan untuk Karang Taruna Robungan harapan Enggak, saya nggak nanya harapan, hal-hal yang ingin Anda capai apa? iya maksudnya kan apa namanya sama juga gitu Pak Sama, iya. hal lalu saya juga minum dulu deh Ya sudah, kita Siap, minum siap, dulu. apa ini kan podcast konsepnya santai ya. Apa namanya baik lagi kata hal-hal yang ingin dicapai di Karang Taruna Kelurahan Robunga. Yang pertama saya pengen ngubah stigma tentang Karang Taruna Kelurahan Robunga jadi spesialis 17 Agustusan dan saya pengen lebih banyak ngerangkul teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Robunga untuk kita sama-sama bangun kampung, kita sama-sama ngubah kampung, apa yang mau kita buat dan pengen punya apa namanya ada suatu ciri khas dari Karang Taruna Kelurahan Robunga yang bisa dibanggain gitu pakai contoh tadi kan kayak punya coffee shop sendiri Coffee shop. ya kan nggak cuma Coffee shop Karang Taruna gitu. coffee shop Karang Taruna nah itu nggak cuma jadi coffee shop doang Pak kita pengen nyediain pelatihannya terus kita pengen nyediain penyalurannya juga dan itu jadi tempat kumpul aspirasi anak muda di situ ya nongkrong nggak cuma sekedar coffee shop jadi ketika mereka ngobrol biasanya kan anak muda kan muncul ide ngalorin ide nah itu bisa diaspirasiin ke teman-teman ke Karang Taruna Kelurahan Robunga gitu yang ada di apa namanya stand coffee shop yang pengen kita buat dari situ lah mungkin bisa dibilang jadi apa ya Pak wadah tempat aspirasi juga gitu. Gitu. Nah, cuma itu kan tadi bicara tentang Karang Taruna Kelurahan Robunga ya. Itu hal-hal yang ingin dicapai. Tapi itu sudah satu visi belum dengan yang ada di RW-RW? Kalau yang di RW-RW maunya kayak gimana sih sebenarnya? Kalau ya sebenarnya banyak sih Pak, maksudnya macem-macem. Cuman waktu terakhir saya sharing ke teman-teman juga teman-teman ya sama siap support setuju gitu karena memang ya apa namanya anak-anak muda sekarang nih juga banyak yang punya jiwa ini Pak jiwa apa namanya ngopi. jiwa bukan selain ngopi ya pengen pada buka usaha Pak gitu. Ya menurut saya ini valid dengan bukti banyak anak-anak muda sekarang yang nggak malu kayak bikin angkringan kayak bikin ada yang bikin angkringan ada yang bikin angkringan ada yang bikin warkop anak muda sekarang enggak Karang Taruna nih maksudnya ada Pak ada tuh di Karang Taruna unit RW 9 sama bikin angkringan ya bikin angkringan sama Karang Taruna unit RW 7 Bayu ngeri nih gitu, cuman Pak. dari hasil obrolan Karang Taruna Kelurahan kalau ngobrol dengan Karang Taruna di RW itu Rehan sendiri atau bawa pasukan Rehan? Ya kadang saya maksudnya kadang sendiri kadang ngajak temen-temen gitu apaan yang diobrolin biasanya tuh? Kalau untuk obrolan ya paling seputar Karang Taruna kita mau ngapain mau bikin apaan terus apa namanya kapan kita mau ngelangkah bikinnya gitu ya kalau saya mah siap sedia support aja pas sama temen-temen cuman kan apa namanya mungkin
mereka ya punya rencana tapi kan waktunya mungkin belum gitu. Waktu Gitu. dari teman-temannya. Selain tadi bikin usaha Kalau kalau selain itu banyak sih Pak, dari teman-teman juga pengen ke apa namanya, itu kan tadi, lebih ke ekonomi ya, lebih ke ekonomi kreatif. Dari heeh. teman-teman juga banyak yang pengen bikin apa namanya, eee, kayak wadah. Kegiatan-kegiatan misalnya Kalau, apa namanya, kegiatan lebih, ke media sosial sih waktu itu. ke media sosial Ya, maksudnya? dalam artian, mereka pengen Karang Taruna juga kayak punya wadah sama kayak gini Pak waktu itu. Maksudnya Oh, bikin, apa ya, sesuatu hal yang unik lah dengan menggunakan media sosial waktu itu. apaan tuh? Ya kayak, apa namanya, konten-konten, bikin-bikin kayak gini, Oh, podcast, podcast pada apa namanya, pada waktu itu pada gitu. waktu sekarang udah nggak mau lagi? Mungkin masih masih pada pengen Oh mau Pak, gitu, heeh. masih pada pengen mau. Terus juga, banyak sih yang terakhir kemarin kita ngobrol itu, Mhm, ini lebih ke ini sih Pak, apa ke namanya, apaan tuh? support tentang Rawa Bunga juga sebagai apa namanya, sebagai pencanangan Ramah perempuan ramah dan perempuan peduli dan anak, peduli anak. heeh. Maaf kalau salah ya. Heeh. Takutnya ini ya, Ada, aduh, oke lah kalau gitu. kayak gitu kan. Nah Heeh, kemarin sih, dari teman-teman, mhm. kita mau bantu karena kolaborasi juga kan kita bantu, Harus, itu inti dari segalanya tuh. bantu support dari pemerintah juga kan. Arti kan ini kan, Mhm. ya dari pemerintah udah support ya sekarang giliran kita masyarakatnya dan, Oh, organisasi partisipasi. partisipasi. Pemerintah sudah menyiapkan Hmm, platform, masyarakat andil bener Pak. berpartisipasi. Iya. Apaan partisipasi Karang Taruna? Kalau kemarin ngobrol sama teman-teman, Mhm. kita pengen bikin bikin Kegiatan? kegiatan lah, ya Oh, sama lah oh. kegiatan ada mau bikin kegiatan yang tentang mensosialisasikan hak-hak anak dan perempuan gitu. Widih. Boleh saya masuk ke situ? Ya pasti boleh lah Pak. Sudah didiskusikan tuh dengan teman-teman yang lain tuh. Kemarin sih, Hasil itunya gitu. rencananya Mhm. seperti itu gitu, Mau mensosialisasikan hak-hak anak gitu hak-hak ya. anak kayak Heeh. itu Sudah dan sampai lama perempuan. tuh. Baru baru seputar itu aja sih Pak gitu. Mhm, Mungkin nanti, di pertemuan rapat berikutnya ya kita mhm. pengen lebih apa ya, lebih serius lagi gitu Oh, untuk bikin kegiatan menggodok itu ya. ini Heeh, gitu. hebat nih. Aduh, Iyalah, pemerintah Kelurahan Rawabunga sudah mencanangkan bener Pak, Kelurahan Rawabunga sebagai kelurahan yang ramah perempuan dan peduli peduli anak, anak. Karang Taruna ikut ikut andil. andil, Heeh, ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan bener Pak, karena hak-hak anak. karena kan salah satu tanggung jawab dari bagian Karang Taruna juga Pak, Tanggung jawab gitu. dari saya hampir kehilangan kata-kata loh. Aduh, kayaknya minum dulu Pak, aduh. Minum terus terkembung Pak nanti Pak. Nah selama 1 tahun, hampir 1 tahun ini Ketua Rehan menjalankan Karang Taruna Kelurahan Rawabunga. Pak. Tadi saya sudah cerita tentang kendala, Hmm. sudah cerita tentang harapan atau apa hal-hal yang ingin dicapai. Nah sekarang saya pengen tanya dukungan dari stakeholder yang ada di sini bagaimana tuh terhadap Kalau kegiatan Karang Taruna atau terhadap eksistensi dari Karang Taruna Kelurahan Rawabunga. Kalau dukungan dari stakeholder yang ada di Mhm. Robunga sih, alhamdulillah Pak, selalu positif, Selalu positif, siap support, siap siap support. support dalam artian ya siap support pemikiran, waktu dan juga anggaran gitu. Angga, alhamdulillah Pak. Jadi ya iya jadi aduh. Jadi ya mungkin salah Tadi kalau tadi dari pemerintahan itu sudah kelihatan jelas gitu. Dukungannya seperti apa sampai menantang itu adalah sebuah dukungan loh. Benar, Pak. Kalau tidak ditantang bisa jadi landai-landai aja tuh Karang Taruna nggak ini gitu, nggak ada geraknya. Tapi itu kalau menurut saya sebagai sebuah dukungan juga menantang Benar. Karang Taruna untuk bergerak gitu. Sekarang dari masyarakatnya nih, dukungannya kayak apaan tuh? Kalau dari masyarakat alhamdulillah, RT, RW, posit LMK oh, gitu. kalau LMK, RT, RW alhamdulillah juga sih Pak, siap Hmm. support, eee,
Bukan siap support yang saya tanya, dukungannya seperti apa? Kalau dukungan sih pas kemarin kita bikin acara, alhamdulillah Pak, gitu Alhamdulillah. pada Dukung. dukung, nyumbang ya, Pak. nyumbang, nyumbang ya, karena kan Oh, secara finansial juga didukung. finansial didukung ya kan, Alhamdulillah. terus juga ngasih saran juga Pak. Sarannya kayak apaan tuh? Ya mungkin misalkan kita kayak bikin Robunga Fair kemarin ya kan, di apa namanya, bantu bikin kasih masukan tentang konsep UMKM-nya seperti apa, konsep pensinya seperti apa gitu. Oh gitu. Jadi siap support baik apa namanya, saran maupun anggaran gitu Pak. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Saran juga dipalak juga. Siap. Nah, kalau dari dunia usaha bagaimana? Kalau dari dunia Sudah dapat dukungan kah? Kalau dari dari dunia usaha yang ada di Rawabunga? dari dunia usaha sih alhamdulillah sih beberapa ya Pak, mungkin ya baru sekitar 40% lah. Yang benar 40% tuh Pak. Ya Dunia usaha di Rawabunga itu banyak loh. Pengusaha-pengusaha di Rawabunga itu Benar, sangat Pak. banyak. Loh. Mungkin belum lagi perusahaan-perusahaan besar. Benar. Gitu. Ada juga kan BUMN di Rawabunga. Ah. Gitu. Kalau mungkin 40% dari Karang Taruna yang tahu ya Pak, dari target 100% ini aja. Maksudnya? Jadi ketika kita bikin acara kan, ya kita udah tahu proposal mana yang akan kita tuju kan. Ya 40% ya dalam artian dari apa namanya, stakeholder pengusaha yang ada yang masuk list kita ya 40% gitu. Oh, Di luar gitu. itu mungkin kita belum punya jangkauan ke sana. Belum punya jangkauan ke sana. Bukan. Nggak coba minta dibukain pintu sama LMK misalnya. Pak LMK ketok dong BUMN yang ada di sono misalnya. Aduh. Pak MPKT tolong dong bukain lah akses tuh ke BUMN tuh yang segede gaban. Bener. Aduh. Pernah ngomong kayak gitu? Ya sampai saat ini sebenarnya sih karena waktu itu saya juga pernah sih Pak ngajuin ya kan. Cuman ya memang nggak ada respon gitu. Enggak, maksudnya ngomong ke LMK misalnya, Pak LMK tolong dong bantu kita bukain akses dong tuh BUMN itu ada tuh gede tuh. Kalau- CSR-nya lah, keluarin dana CSR-nya kan gitu misalnya. Kalau ke ini ya, stakeholder masyarakat RT RW atau LMK lah yang kalau di Rawabunga belum sih Pak. belum. Harus diketok tuh LMK-nya. Siap. Assalamualaikum Pak LMK. Minta bantuannya ya kan. Tolong dong bukain pintu, kita mau masuk nih ke BUMN. Kata LMK gue ya gak bisa masuk. Lo lagi katanya. Aduh. Oke, terima kasih Pak Ketua. Mantap. Nah, sekarang gini, ini mohon maaf, saya minta maaf sebelumnya. Siap. LMK tidak maksud menyerobot programnya Karang Taruna tadi tentang podcast gitu. Karena tadi kan Ketua bilang sebelumnya Karang Taruna juga ingin bikin podcast gitu. Bener Pak. Jadi mohon maaf, kita bukan mau menyerobot. Tapi saya mau tahu tanggapan ketuanya tentang ruang LMK, podcast ruang LMK. Podcast ruang LMK. Kalau menurut saya Jangan-jangan nih rese nih LMK Aduh, ngeduin gua enggak lah. aja, enggak ya. enggak lah. Oh, enggak. Kalau apa namanya, justru saya seneng gitu Pak. Oh gitu. Senangnya dalam artian yang lebih kepikiran kayak gini kan biasanya kan teman-teman anak muda harusnya dari Karang Saya Taruna. masih muda loh. Iya, maksudnya ya dari biasanya kan anak-anak muda kayak ya sepantaran saya lah gitu, kayak Karang Taruna kemarin pengen garap konsep podcast gini kan. Ini apa namanya, LMK yang ada di Rawabunga bisa apa namanya, bisa membuat podcast ruang LMK ini menurut saya bagus gitu. Bagus. Bagusnya di mana nih? Jangan cuma Gini, maksudnya bagusnya kan karena sekarang kan zamannya media sosial Pak. Nah, apa namanya, menjadi wadah untuk warga-warga, khususnya warga-warga Rawabunga di sini untuk mendapat informasi Pak, baik dari pemerintahan, organisasi, RW, RT, mungkin yang sebelumnya enggak banyak diketahui sama gitu, informasi tersebut gitu kan. Biasanya kan mungkin ada yang mereka nggak kepikiran tentang informasi yang gitu. mereka pengen cari, toto dengan adanya podcast LMK, oh iya gitu, tahu informasi baru Pak yang Nah, cuman kalau menurut Ketua
punya apa namanya podcast LMK ini punya dampak positif gak buat Karang Taruna sendiri? Kalau Bermanfaat gak buat Karang Taruna kira-kira? kalau menurut saya podcast Ruang LMK ini bermanfaat, Pak. Untuk Karang Taruna. Untuk Karang Taruna. Kayak apaan manfaatnya? Ya salah satu manfaatnya. Diundang sih. Aduh. Enggak lah. Enggak ya enggak. Salah satu manfaatnya mungkin bakalan jadi apa namanya tempat ini Pak, apa namanya, untuk orang-orang lebih melek lagi ngelihat bahwa ini ada apa namanya, ada Karang Taruna tuh di Raubunga ada Ada gitu. eksis loh Ada Karang eksis Taruna. gitu. Sudah punya kegiatan Sudah loh. punya kegiatan gitu. Dukungannya lebih dong. Aduh, siap. Gitu ya. Ah. Paling tidak ya alhamdulillah kita juga tadi Rehan bilang bermanfaat juga bermanfaat. buat Karang Taruna. Udah gitu apa namanya, setnya bagus Pak menurut saya Pak gitu. Tepuk tangan setnya dong buat bagus. produser ini. Setnya bagus, orang saya kata saya juga pas maksudnya pas ngeliat ini, waduh yang kayak yang saya pengen nih Karang Taruna gitu. Jadi gitu ya? justru malah apa ya, saya seneng gitu Pak. Seneng dalam artian apa namanya, jadi tantang juga, kita masa yang muda kalah nih gitu ya kan. Jadi buat apa namanya, buat jadi pemacu juga ke teman-teman Karang Taruna. No, lihat LMK aja bisa. Lihat kan? LMK Ayo dong, ya udah kan? tua-tua loh gitu. Iya, kan? Kecuali saya. Iya. Ada jauh saya juga. Keren gitu, maksudnya punya ide podcast Ruang LMK ini menurut saya udah apa namanya, bagus lah Pak gitu. Gitu ya, alhamdulillah mendapat tanggapan yang positif dari pasti, Karang Pak. Taruna. Kemarin juga Pak Lurah alhamdulillah tanggapannya positif. Bener, Pak. Oke Ketua, terima kasih atas waktunya sudah mau mampir di Ruang LMK. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Sama saya juga Bukan Pak. saya bermaksud menyinggung. Aduh. Nyindir dikit ya, Aduh, nggak apa-apa lah gitu ya. aduh. Sekali lagi terima kasih Ketua. Alhamdulillah, Semoga Pak. Karang Taruna Kelurahan Raubunga semakin maju, Amin. semakin inovasi. Siap. Jangan mau kalah sama yang tua. Bener Pak. Oke. Saya doain juga semoga podcast Ruang LMK ini semoga makin besar, maju Amin. dan juga jaya. Amin. Jaya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.